Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Krismonika Sari, NIM saya 289225594. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester 3 dengan mata kuliah yaitu pengantar ekonomi makro, dan Bapak dosen saya yang terhormat yaitu Bapak Hendra Permadi STMM. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ini. Baik, slide pertama saya akan membacakan ruang lingkup makro, analisis ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. 1. Teori harga membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk dan sebagainya. 2. Teori produksi menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar bertujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. 3. Teori distribusi membantu tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Teori ekonomi makro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and of Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Permasalahan ekonomi makro. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian. Secara umum, tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena harga indikator penting daripada inflasi. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 1. Inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. 2. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. 3. Inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkat kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angka kerja cukup tinggi.
sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka akan pengangguran cukup tinggi. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang jasa dengan maksud mencari keuntungan. 1. Keuntungan tersebut hanya dapat dilakukan apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. 2. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa mereka wujudkan. 3. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. 4. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dan perekonomian. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua rencana penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan pertimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja, kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. 3. Menghindari masalah inflasi. Menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada dua alasan menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan untuk mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Next, hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat, dan kondisi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Berbagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran akan berlaku. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi harus memperhatikan kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi itu ada 3. 1. Kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapat pekerja. Baik, saya akhiri presentasi ujian tengah semester ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.